Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurfatania, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Di sini ada soal bilangan 9 pangkat 8. Yang ditanyakan adalah 9 pangkat 8 itu senilai dengan apa? Kita tahu ya bahwa 9 itu merupakan 3 pangkat 2. Maka 9 pangkat 8 itu 3 pangkat 2 dikalikan 8, sehingga 3 pangkat 16. Lalu selanjutnya, urutan bilangan berpangkat. Ada 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2. Yang ditanyakan urutan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dari bilangan berpangkat ini, akan kita jadikan bilangan bulat terlebih dahulu. Yang 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Yang 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Yang 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Yang 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Setelah kita tahu bilangan bulat dari bilangan berpangkat tersebut, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka urutannya 25, 32, 64, 81. Sehingga urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar itu 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, lalu yang terakhir 3 pangkat 4. Selanjutnya, nyatakan perbandingan masing-masing dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Di sini ada angka 5 pangkat 3 dan 12 pangkat 2. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. 5 dikali 5, 25. Dikali 5 lagi 125. Sehingga 5 pangkat 3 hasilnya 125. Lalu 12 pangkat 2. Itu 12 dikali 12, hasilnya 144. Dari sini kita tahu bahwa 125 itu kurang dari 144. Maka 5 pangkat 3 itu juga kurang dari 12 pangkat 2. Di sini ada angka lagi 2 pangkat 5 dan 3 pangkat 3. 2 pangkat 5 tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya, itu 32, sedangkan 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 9, dikali 3 lagi 27. Maka dari soal ini kita tahu bahwa 32 itu lebih besar dari 27. Maka 2 pangkat 5 itu lebih besar dari 3 pangkat 3. Di soal yang ketiga ada 7 kuadrat dan 4 pangkat 3. 7 kuadrat itu 49, 4 pangkat 3 itu 64, jadinya 49 kurang dari 64, itu artinya 7 pangkat 2 juga kurang dari 4 pangkat 3. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka bilangan pokoknya tetap, lalu pangkatnya dijumlahkan. Kita ambil contoh 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Maka hasilnya 6, bilangan pokoknya tetap 6. Pangkat 3 ditambah 2, sehingga hasilnya 6 pangkat 5. Selanjutnya 5 pangkat minus 8 dikali 5 pangkat 5. Maka pangkatnya ditambah 5 pangkat minus 8 ditambah 5, hasilnya 5 pangkat minus 3. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini bilangan pokoknya harus sama, yaitu A. Pembagian itu pangkatnya berarti dikurangkan, sehingga A pangkat M dikurangi N. Contohnya, di sini ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Maka bilangan pokoknya tetap sama, 3 dipangkatkan 7 karena pembagian dikurangi 4. Sehingga jawabannya 3 pangkat 3 yaitu 27. Lalu di sini ada 4 pangkat 3
dikali 4 pangkat minus 3. Oh, ini maksudnya minus 2 ya. Minus 2. Maka hasilnya karena pembagian itu dikurangkan, maka 4 pangkat 3 dikurangi minus 2. Maka 4 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 4 pangkat 5. Selanjutnya perkalian bilangan berpangkat. Jadi A pangkat M dikali N itu sama aja A pangkat M dikali N. Jadi dalam kurung ini maksudnya dikali. Contohnya 3 pangkat 3 dalam kurung 2. Maka 3 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 3 pangkat 6. Lalu ini A dikali B dalam kurung pangkat N. Itu artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Kita contohkan di sini. Contohnya 3 dikali 5 pangkat 2. Lalu kita jabarkan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, jika dikalikan hasilnya 225. Apabila kita menggunakan ini, 3 dikali 5 dalam kurung pangkat 2, lalu kita kalikan dahulu, 3 kali 5 hasilnya 15, dipangkatkan 2 hasilnya 225, hasilnya sama. Selanjutnya, A dibagi B dalam kurung N. Itu artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Kita punya contoh di sini, 6 dibagi 2 pangkat 4. Seandainya kita jabarkan 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, maka akan dihasilkan 81. Apabila kita mengerjakan dalam kurung dahulu, 6 bagi 2, 3. Dipangkat 4, hasilnya juga 81. Selanjutnya yaitu pangkat minus. Di sini A pangkat minus N sama dengan A pangkat minus 1 dikali N. Maka A pangkat minus 1 di dalam kurung pangkat N itu berarti A pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1 sebanyak N. A pangkat minus 1 itu artinya 1 per A. Sehingga dari sini kita dapatkan 1 per A dikali 1 per A dikali 1 per A dan seterusnya sebanyak N. Maka bisa kita simpulkan bahwa A pangkat minus N itu bisa jadi senilai dengan 1 pangkat N per A pangkat N. 1 pangkat N, 1 dipangkatkan berapa? 1. A pangkat N-nya tetap. Di sini ada contoh 6 pangkat minus 3, maka menjadi 1 per 6 pangkat 3. Lalu dihitung biasa, didapatkan 1 per 216. Lalu pangkat 0. Semua bilangan bulat yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Bilangan bulat apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Selanjutnya, di sini dari 850.000 menjadi 8,5 dikali 10 pangkat 5. Jadi di sini 10 pangkat 5, nolnya ada 5. Sedangkan di sini nolnya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita berikan koma di sini sehingga 8,5 dikali 10 pangkat 5. Sebenarnya ini juga bisa 85 dikali 10 pangkat 4 karena di sini nolnya ada 4. Yang ini 3620. Di sini 10 pangkat 3, padahal di sini nolnya ada 1. Maka kita hitung 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, lalu kita beri koma. Lalu ini 0,87. Kita
di sini 8,7 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi kalau ininya minus tuh maju 0,87. Karena maju 1, jadi komanya maju 1, jadinya 8,7, maka ininya minus 1. Ini juga sama, ini maju 1, 2, 3, 4, maka 1,3 dikali 10 pangkat minus 4, karena tadi majunya 3 kali komanya. 4 kali, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.